Selamat siang semua. Nama saya Gema Galgani Ricarda Moruk, nomor regis 151170002, semester 7. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan 13 mata kuliah kimia polimer. Sains soal nomor 1 bagian A, proses kimia monomer menjadi polimer alami. Jadi contoh polimer alami yang saya ambil yaitu karet alam dengan nama kimia cis 1,4 poliisoprena. Monomer penyusun polimer karet alam yaitu cis 1,4 isoprena. Kita lihat pada mekanisme reaksi yang pertama, direaksikan cis 1,4 isoprena dengan cis 1,4 isoprena lainnya. Nah, di sini kita lihat ada gaya Coulomb dari CH3 terhadap C, menyebabkan elektron tertumpuk pada C. Nah, parsial positif pada C ini mengganggu elektron ikatan C dengan CH3, C dengan C, dan C yang berikatan pi dengan CH2. Antara ikatan sigma dan ikatan pi, yang paling tidak stabil adalah ikatan pi. Maka elektron ikatan pi antara C dan CH2 putus ke C. C menjadi C- dan CH2 menjadi CH2+. Kemudian di sini, elektron ikatan pi antara C dan CH2 akan putus ke CH2. CH2 menjadi CH2- dan C menjadi C+. Sama juga dengan senyawa cis 1,4 isoprena yang ini. Kemudian terjadi interaksi. CH2- akan berinteraksi dengan CH2+, membentuk senyawa dengan struktur seperti ini. Dan masih ada tanda plus dan tanda minus yang tersisa dari kedua senyawa ini. C- akan berinteraksi dengan C+, membentuk C ikatan rangkap 2C. Sama juga di sini, C- akan berinteraksi dengan C+, membentuk C ikatan rangkap 2C. Nah, kemudian kita lihat pada mekanisme reaksi yang kedua. Hasil dari mekanisme reaksi yang pertama direaksikan dengan satu monomer cis 1,4 isoprena. Di sini, ikatan pi antara C dan CH2 akan putus ke C. C menjadi C- dan CH2 menjadi CH2+. Dan di sini ikatan pi antara C dan CH2 akan putus ke CH2. CH2 menjadi min dan C menjadi C+. Kemudian terjadi interaksi. CH2- dari hasil interaksi pada mekanisme reaksi yang pertama akan berinteraksi dengan CH2+ dari monomer cis 1,4 isoprena dan membentuk hasilnya seperti ini. Kemudian C- akan berinteraksi dengan C+, membentuk ikatan C ikatan rangkap 2C. Pada mekanisme reaksi yang ketiga, direaksikan hasil dari mekanisme reaksi yang kedua dengan satu monomer cis 1,4 isoprena. Di sini C- akan berinteraksi dengan C+, membentuk C ikatan rangkap 2C, dan CH2+ dari monomer cis 1,4 isoprena akan berinteraksi dengan CH2- dari hasil pada mekanisme reaksi yang kedua. Nah, interaksi ini akan menghasilkan senyawa polimer alami yaitu cis 1,4 poliisoprena atau karet alam dengan strukturnya seperti ini. Ada tanda seperti ini dan seperti ini berarti masih ada lagi reaksi yang terjadi bila kita tambahkan dengan monomer cis 1,4 isoprena. Kemudian fungsi praktis karet alam bagi kehidupan manusia yaitu sebagai bahan pembuatan karet,
sebagai bahan untuk membuat tikar lantai, untuk mengurangi emisi rumah kaca, membantu pemanfaatan lahan, digunakan sebagai bahan bakar, sebagai pembuatan perabotan dapur, bahan obat-obatan, dan bahan makanan. 1b. Proses kimia monomer menjadi polimer buatan. Contoh polimer buatan yang saya ambil yaitu N-terilen atau dakron. Monomer-monomer penyusun polimer dakron yaitu monomer dari asam tereftalat dan monomer dari etilen glikol. Nah, kita lihat pada mekanisme reaksi yang pertama, kita reaksikan asam tereftalat dan etilen glikol. Di sini, asam tereftalat akan putus sebagai basa dan etilen glikol akan putus sebagai asam. Nah, di sini antara C dan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan CO putus ke O menjadi OH- dan C menjadi C+. Sama juga di sini antara C dan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan CO putus ke O menjadi OH- dan C menjadi C+. Kemudian, pada senyawa etilen glikol yang putus sebagai asam, antara O dan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan H, menyebabkan elektron ikatan OH putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Sama juga di bagian yang ini, antara O dan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan H, menyebabkan elektron ikatan OH putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Kemudian terjadi interaksi H+ dari pemutusan ikatan OH pada etilen glikol yang berjumlah 2H+, akan berinteraksi dengan 2 OH- dari pemutusan ikatan CO pada senyawa asam tereftalat membentuk 2 molekul air. Dan C+ dari pemutusan ikatan CO pada senyawa asam tereftalat akan berinteraksi dengan O- pada pemutusan ikatan OH pada senyawa etilen glikol, menghasilkan senyawa dengan struktur seperti ini. Kemudian, pada mekanisme reaksi yang kedua, direaksikan lagi hasil dari mekanisme reaksi yang pertama dengan monomer asam tereftalat dan monomer etilen glikol. Di sini, asam tereftalat akan putus sebagai basa dan senyawa etilen glikol akan putus sebagai asam. Antara C dan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan CO putus ke O menjadi OH- dan C menjadi C+. Sama juga seperti ini. Yang di sini antara C dan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan CO putus ke O menjadi OH- dan C menjadi C+. Pada senyawa etilen glikol yang putus sebagai asam, antara O dan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan H, menyebabkan elektron ikatan OH putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Kemudian, sama juga seperti yang di sini, antara O dan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan H, menyebabkan elektron ikatan OH putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Kemudian terjadi interaksi O- dari hasil pada mekanisme reaksi yang pertama akan berinteraksi dengan C+ dari pemutusan ikatan CO pada asam tereftalat dan C+ dari pemutusan ikatan CO pada asam tereftalat yang satu ini akan berinteraksi dengan O- dari pemutusan ikatan OH pada senyawa etilen glikol. Dan 2H+ dari senyawa etilen glikol yang putus dari ikatan OH akan berinteraksi dengan 2 OH- yang putus dengan CO putus dari ikatan CO pada senyawa asam tereftalat membentuk 2 molekul air.
Kemudian hasil dari interaksi pada mekanisme reaksi 2 ini menghasilkan senyawa polimer buatan dengan nama N-terilen atau yang biasa disebut sebagai dakron dan molekul air sebagai hasil samping. N-terilen atau dakron bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama sebagai bahan utama untuk mengisi kerajinan seperti kerajinan flanel, bantal, boneka, dan lain sebagainya. Dakron merupakan bahan yang bagus untuk kesehatan otot leher karena bahan ini dapat mengikuti dan menahan otot leher. Yang ketiga, dakron mencegah tidur berdengkur yang dapat membahayakan kesehatan. Penyelesaian soal nomor 2A, proses kimia monomer menjadi polimer serat alami. Polimer serat alami yang saya pilih yaitu serat wol, di mana sumber utama dari serat wol adalah protein yang ada pada hewan. Nah, untuk reaksi pembentukannya yaitu kita reaksikan monomer dari asam amino, di mana asam amino penyusun protein sebagai sumber utama wol yaitu isoleusin, treonina, cystein, dan serina. Nah, kita lihat pada mekanisme reaksi yang pertama, kita reaksikan isoleusin dan treonina. Di sini antara N dan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana N lebih elektronegatif dibandingkan H, menyebabkan elektron ikatan NH putus ke N menjadi N- dan H menjadi H+. Kemudian antara C dan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan CO putus ke O menjadi OH- dan C menjadi C+. Kemudian pada senyawa treonina di sini antara N dan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana N lebih elektronegatif dibandingkan H, menyebabkan elektron ikatan NH putus ke N menjadi N- dan H menjadi H+. Kemudian antara C dan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan CO putus ke O menjadi OH- dan C menjadi C+. Kemudian terjadi interaksi di mana C+ dari pemutusan ikatan CO pada senyawa isoleusin akan berinteraksi dengan N- dari pemutusan ikatan NH pada senyawa treonina dan membentuk ikatan peptida. Kemudian OH- dari pemutusan ikatan CO pada senyawa isoleusin akan berinteraksi dengan H+ dari pemutusan ikatan NH pada treonina membentuk molekul air, dan H+ dari pemutusan ikatan NH pada senyawa isoleusin akan berinteraksi dengan OH- dari pemutusan ikatan CO pada senyawa treonina membentuk molekul air juga. Hasil dari interaksi pada mekanisme reaksi yang pertama adalah senyawa kimia dengan struktur seperti ini dan 2 molekul air sebagai hasil samping. Kemudian kita lihat pada mekanisme reaksi yang kedua, kita reaksikan hasil dari mekanisme reaksi yang pertama dengan molekul cystein. Nah, di sini pada cystein antara N dan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana N lebih elektronegatif dibandingkan H, menyebabkan elektron ikatan NH putus ke N menjadi N- dan H menjadi H+. Kemudian C+, antara C dan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan CO putus ke O menjadi OH- dan C menjadi C+. Kemudian C+ dari hasil pada mekanisme reaksi yang pertama akan berinteraksi dengan N- dari pemutusan ikatan NH pada senyawa cystein membentuk ikatan peptida, dan H+ akan berinteraksi dengan OH- membentuk molekul air. Nah, interaksi pada mekanisme reaksi yang kedua menghasilkan senyawa kimia
dengan struktur seperti ini dan 3 molekul air sebagai hasil samping. Kemudian kita lihat pada mekanisme reaksi yang ketiga. Hasil dari mekanisme reaksi yang kedua direaksikan dengan senyawa serina. Di sini antara N dan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana N lebih elektronegatif dibandingkan H, menyebabkan elektron ikatan NH putus ke N menjadi N- dan H menjadi H+. Kemudian pada ikatan antara C dan OH, antara C dan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan CO putus ke O menjadi O- dan C menjadi C+. Kemudian C+ dari hasil reaksi pada mekanisme reaksi yang kedua akan berinteraksi dengan N- dari pemutusan ikatan NH pada senyawa serina membentuk ikatan peptida, dan H+ akan berinteraksi dengan OH- membentuk molekul air. Hasil dari interaksi pada mekanisme reaksi yang ketiga menghasilkan senyawa polimer serat alami yaitu protein dan molekul air sebagai hasil samping. Jadi ada tanda seperti ini dan seperti ini, berarti masih ada lagi reaksi yang berkelanjutan bila kita tambahkan dengan monomer dari asam amino seperti isoleusin, sistein, serina, dan treonina. Kemudian fungsi praktis dari protein ini bagi kehidupan manusia yang pertama yaitu sebagai bahan utama untuk pembuatan benang wol, yang kedua sebagai bahan untuk membuat pakaian atau busana. Nomor 2 bagian B, proses kimia monomer menjadi polimer serat buatan. Polimer serat buatan yang saya pilih yaitu serat nilon. Monomer penyusun polimer serat nilon yaitu monomer-monomer asam adipat dan monomer-monomer heksametilen diamina. Kita lihat pada mekanisme reaksi, direaksikan asam adipat dengan heksametilen diamina. Di sini asam adipat akan putus sebagai basa dan heksametilen diamina akan putus sebagai asam. Kita lihat antara C dan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan CO putus ke O menjadi O- dan C menjadi C+. Sama juga dengan di sini, antara C dan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan CO putus ke O menjadi OH- dan C menjadi C+. Kemudian pada senyawa heksametilen diamina, antara N dan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana N lebih elektronegatif dibandingkan H, menyebabkan elektron ikatan NH putus ke N menjadi - dan H menjadi H+. Sama juga dengan yang di bagian ini. Kemudian terjadi interaksi N- dari pemutusan ikatan NH pada senyawa heksametilen diamina akan berinteraksi dengan C+ dari pemutusan ikatan CO pada senyawa asam adipat. Dan OH- akan berinteraksi dengan H+. Sama juga di sini OH- dari pemutusan ikatan CO pada senyawa asam adipat akan berinteraksi dengan H+ dari pemutusan ikatan NH pada senyawa heksametilen diamina. Interaksi pada mekanisme reaksi yang pertama menghasilkan senyawa kimia dengan struktur seperti ini dan 2 molekul air sebagai hasil samping. Kemudian kita lihat pada mekanisme reaksi yang kedua, hasil dari mekanisme reaksi yang pertama direaksikan lagi dengan 1 monomer asam adipat dan 1 monomer etilen glikol. Di sini antara C dan O ada perbedaan keelektronegatifan,
di mana O lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan CO putus ke O menjadi OH- dan C menjadi C+. Sama juga dengan di bagian yang ini. Kemudian pada senyawa etilen glikol, antara N dan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana N lebih elektronegatif dibandingkan H, menyebabkan elektron ikatan NH putus ke N menjadi N- dan H menjadi H+. Sama juga seperti ini. Kemudian kita lihat N- dari hasil mekanisme reaksi yang pertama akan berinteraksi dengan C+, kemudian C+ dari senyawa asam adipat akan berinteraksi dengan N- pada senyawa etilen glikol. Hasil dari interaksi pada mekanisme reaksi yang ketiga yaitu senyawa polimer serat buatan yaitu nilon dengan strukturnya seperti ini dan molekul air sebagai hasil samping. Kemudian ada tanda seperti ini, berarti masih ada lagi reaksi yang berkelanjutan bila kita reaksikan lagi dengan monomer asam adipat dan monomer etilen glikol. Kemudian fungsi praktis nilon bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama sebagai bahan untuk membuat busana atau pakaian, yang kedua sebagai bahan untuk membuat tali, jala, parasit, atau tenda. Terima kasih telah mengikuti video saya. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran tambahan bagi teman-teman yang membutuhkan. Saya menyadari bahwa banyak kekurangan yang ada selama penjelasan saya. Untuk itu saya mohon kritik dan saran juga koreksi dari Pak. Terima kasih.